Sayyidina, maka umumnya para ulama mengharamkan, setidak-tidaknya memakruhkan mengucapkan kata Sayyidina itu buat Nabi Muhammad, apalagi buat Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Repot juga, kenapa cuma pas waktu lagi di situ doang baca alaihi wassalam, padahal waktu lagi kita sholat itu kan banyak nama-nama Nabi, ya kan? Wa Ayyub wa Yusuf wa dan seterusnya itu, maka itu dalam alaihi wassalam juga. Sedangkan baca shadaqallahul azim saja itu dianggap membatalkan. Kalau di luar sholat, silakan para ulama berdebat. Ada yang bilang bid'ah, ada yang tidak dan sebagainya, it's okay. Tapi ketika di dalam sholat dikatakan shadaqallahul azim, itu menjadi membatalkan sholat itu sendiri. Baik, ada lagi mungkin? Ya. Ya. Masalah bacaan amin, apakah kita baca amin setelah Al-Fatihah itu nunggu imam dulu, ataukah langsung aja? Bukan begitu. Jadi hadis yang menyebutkan tentang bacaan amin itu kan begini: siapa yang bacaan aminnya bersama-sama dengan malaikat, ya, maka dia akan dapat ini. Dan aminnya malaikat itu bersama dengan imam. Nah gitu. Sehingga kalau kita mau sama bacaan amin kita dengan malaikat, samain aja sama imam. Nah begitu. Nah cuman kadang-kadang imamnya malah kagak baca amin, waladhdallin, dia capean dia, yang udah amin gitu. Padahal seharusnya nggak begitu, harusnya dikompakin. Ya, di Indonesia saya lihat di Jakarta tuh umumnya nggak ada yang kompak. Pokoknya begitu waladhdallin belum beli itu diteriak di belakang anak-anak gua, udah begitu. Nah, udah kebiasaan. Tapi di Kuala Lumpur itu mazhabnya Syafi'i. Saya lihat di sana hampir di semua masjid itu sepakat. Begitu waladhdallin, gak ada yang bilang amin. Dia nafas dulu sebentar, imamnya amin bareng sama imam, nunggu di situ. Wah itu saya pikir bagus sekali itu. Jadi emang udah ada ketukannya. Waladhdallin. Itu jamaah nggak langsung jawab amin. Nggak, di Indonesia tuh boros amin. Ya sama kalau pengajian emak-emak tuh saya sering dengar gitu ya. Marilah ibu-ibu, ya kita mulai pengajian kita ini dengan semoga Allah kita minta ampun pada Allah, amin, amin, amin. Dikit-dikit amin. Padahal bukannya doa, tapi diaminin gitu. Sampai ada orang Arab disuruh doa, dia bilang, "Ana nggak bisa baca doa." Itu dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia, dia ngomong pakai bahasa Arab. La astati' doa, amin. La astati', amin. La astati' ya Allah, la astati', amin gitu. Gitu. Jadi amin itu bersama-sama dengan imam. Itu imam dikasih waktu dulu untuk ambil nafas dulu. Karena dia kan lama tuh, ayat terakhir surah Al-Fatihah itu panjang itu. Ya, maka dia harus dikasih waktu dulu untuk nafas, kemudian dia sama-sama mengucapkan amin. Ya, silakan. Kalau handphone berbunyi itu sebaiknya dimatikan atau terbatal? Ya pertama, imam berkewajiban. Ya memang ini rada-rada bid'ah dikit sih ya, karena zaman Nabi kan nggak ada handphone ya. Karena kalau zaman Nabi itu, Nabi cuma bilang sawu sufufakum gitu ya. Sekarang itu ditambah lagi dengan sawu sufufakum wa atfi'u jawalakum. dan silentkan handphone kalian. Ini sebenarnya rada-rada bid'ah gitu ya. Tapi apa boleh buat, imam harusnya mengingatkan jamaah sekalian teruskan saf. Dan tolong tadi kan sebagaimana disebutkan ya handphonenya dimatikan, disilentkan gitu, agar jangan sampai ada yang bunyi. Cuma repotnya walaupun sudah diingatkan ternyata bunyi juga. Mending bunyinya bunyi yang biasa, kering atau apa. Ini kan berdasar kalau yang racun gitu. Susah juga. Yang bunyi bukan jamaah lagi, si imam pula. Bukan sini bukan. Nah maka itu harus diantisipasi dari awal. Yang kedua, kalaupun sudah bunyi, maka gerakan mematikan handphone itu bukan gerakan yang membatalkan, karena ada tujuannya, ada maslahatnya. Bagaimana misalnya ada soft yang kosong kita harus isi yang depan dan seterusnya, maka gerakan itu lebih ringan daripada melangkah ke depan. Maka matikanlah. Tapi tolong hafalin cara matikannya. Jangan matinya bolak-balik ada jatuh, mati juga.
Jadi mematikan handphone itu lebih afdol daripada dibiarkan. Sebab kalau nggak dibiarkan, kalau nggak dimatikan, orang yang menyangka yang telepon itu menyangka kok nggak diangkat-angkat sih, dia telepon lagi, dia telepon lagi, gitu kan? Nah itu malah mengganggu ketenangan jamaah. Jadi silakan dimatikan saja, khususnya sebelum sholat dimulai. Ya. Tadi mengenai lewat depan itu batasannya apa pada saat orang lewat posisi depan kita atau batasannya sejauh mana gitu Mas? Sutro itu kan batasan ya. Sutro itu ada batasnya, tidak mentang-mentang kita sholat lalu sutronya sejauh-jauhnya, enggak juga ya. Makanya kalau kita sholat sunnah tuh kalau kita lihat ba'diyah itu kan orang pada nyari qiyam, itu maksudnya biar jadi sutro. Nah sebenarnya tidak harus qiyam sutronya, bisa apapun lah. Ya bisa kita taruh katakanlah sapu tangan, ya sapu tangan makanya jangan dompet gitu, kalau dompet jangan orang. Samsung Galaxy Tab taruh di sini, apalah yang sekiranya bisa. Sebenarnya secara tidak sengaja ini kan garis-garis ini kan sebenarnya bid'ah nih, ya tidak ada di zaman Rasulullah nih. Jadi kalau masuk neraka semua di masuk neraka nih sebenarnya. Garis-garis ini di zaman Rasulullah nggak ada, karpetnya tidak ada, gitu kan. Nah ini garis-garis ini apa sih niat dan tujuannya? Pertama meluruskan saf, yang kedua memberi batasan sutra itu sendiri. Gitu. Sejadah yang kita pakai itu juga bisa menjadi sutra bahwa apa yang sudah lewat dari sejadah itu sudah tidak lagi. Nah, kalau di Indonesia, insya Allah rata-rata orang paham kan. Nah, yang lebih kacau itu kalau di Masjid Al-Haram. Nah, kalau mau melihat bagaimana kejahilan umat Islam, khususnya dalam masalah fikih sholat, yuk sama-sama kita umrah atau haji. Di situ kita lihat betapa kacau balaunya. Saya sudah ada di depan Ka'bah, jarak saya dengan Ka'bah sudah mepet. Si Ka'bah saya di sini. Ya, kalaupun saya rukuk, saya mesti miring-miring dikit, gitu kan? Saya sholatnya tiba-tiba ada orang lewat di depannya begini. Penting dia lewat, dia sholat juga di sini. Saya mikir, ya kalau rukuk gimana? Akhirnya dia rukuk gitu. Kayak cicak balik arah gitu. Nah itu pemandangan yang ya sangat-sangat miris melihatnya. Justru di Mekah Al-Mukarramah kejadian itu banyak terjadi kan di Indonesia. Cukup barangkali ya, waktunya sudah habis ya. Jam 1 lewat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.